Pada video kali ini kami akan mengajarkan bagaimana cara membedakan G-Shock yang asli dengan yang KW atau yang palsu. Sebagai contoh kami menggunakan G-Shock seri GA400. Tapi pada dasarnya tips yang akan sobat lihat pada video ini bisa diterapkan atau digunakan untuk membedakan G-Shock tipe yang lain. Termasuk juga Baby G juga bisa menggunakan tips-tips yang ada pada video ini. Ini sebelumnya ini aslinya merah ya talinya. Ini saya cuma ganti aja biar kelihatan norak mungkin ya. Oke, pertama yang kita perlu lihat adalah dari segi harga. Untuk G-Shock yang asli harganya pasti di bawah, untuk G-Shock yang asli harganya pasti di atas 500.000. Jadi kalau seandainya ada yang menawarkan kamu dengan harga di bawah 500.000, bisa dipastikan itu adalah G-Shock KW atau palsu. Yang asli nggak mungkin harganya segitu. Mau dia pakai alasan barang selundupan, black market, atau BM, dan segala macam, nggak mungkin harganya di bawah 500.000. Jadi kesimpulannya, di bawah 500.000 sama dengan jaminan KW. Box dan kelengkapan. Ini box asli, ini box KW. Kita lihat KW dulu deh. Untuk yang KW ini seperti ini tampilannya. Dia cuman kardus biasa dan biasa bisa dijual sih ini. Kayaknya ada yang jual. Isinya nggak ada apa-apa, cuman kayak gini doang. Ini yang KW atau yang palsu. Jadi kalau G-Shock palsu biasanya dijual dengan box seperti ini, atau bisa juga biasa dengan mika polos, jadi nggak ada tulisan G-Shocknya. Sedangkan G-Shock yang asli itu biasanya dijual seperti ini. Dia ada ininya, ada kode tipenya atau jam tangannya, lalu kelengkapan dia ada buku manual, dan ini buku manualnya biasanya tebal seperti ini karena dia berbagai bahasa sih. Dan tapi nggak ada bahasa Indonesia biasanya. Belum pernah ketemu sih yang bahasa Indonesia. Dan juga ini yang sobat perlu perhatikan, pastikan ini tipenya sama. Jadi gambar digitalnya itu kalau yang asli, maksudnya kelengkapan yang asli, dia gambar di sini sama dengan jam aslinya. Jadi tampilannya harus sama. Dan ini dilihat dari modelnya 5398. 5398 ini harus sama dengan yang di belakangnya. Ini ada 5398, ini harus sama ya. Lalu ada juga kartu garansi. Ini kartu garansi resmi Indonesia. Mungkin setidaknya pada saat video ini direkam ya, mungkin kalau besok bisa aja berubah kartu garansinya. Kalau udah apalagi isinya, lalu juga ini biasa ada barcode yang berisi tipe dari jam tangannya beserta variasinya. Jadi ini adalah tipenya GA400. 4 BDR ini biasa variasi warnanya. Jadi kalau sama-sama GA400 tapi beda warna, biasa belakangnya ini beda, tapi depannya tetap GA400. 5398 itu tadi jenis buku manualnya. 5398. Jadi kalau kamu buka buku manual hilang, kamu tinggal ketikkan saja modul 5398 untuk download. Isinya apa? Seperti ini. Ini dari kaleng. Dalamnya ada busanya. Kesimpulannya adalah kalau seandainya kamu dapat yang bentuk kaleng seperti ini, lalu ada buku manual yang tebal seperti ini, lalu ada kartu garansinya. Ini kalau garansi Indonesia seperti ini, tapi kalau dari luar negeri mungkin kartunya beda. Itu kemungkinan besar asli. Tapi yang jadi kendala adalah kadang-kadang ada juga jam KW tapi dikasih box yang asli. Tapi terkadang jam KW yang dikasih box asli tidak akan dapat ini buku manualnya. Biasa mereka nggak dapat.
Dan juga selain itu, nggak semua G-Shock atau Baby G itu bentuknya kaleng seperti ini ya. Ada juga yang Baby G atau G-Shock yang bentuknya kardus. Jadi kayaknya kesannya KW padahal bukan KW sih. Kayak ini misalnya untuk box Baby G edisi spesial Asia dari kardus dan dia mirip dengan yang KW maksudnya. Ini kardus yang KW, ini kardus yang original. Tapi baik lagi, kamu perlu cek kelengkapannya seperti kartu garansi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya boxnya seperti ini tapi dia lengkap, ada kartu garansinya, lalu ada ininya juga nih, di tipenya BGA 160, lalu ada kartu garansinya 5288, lalu kita lihat di dalamnya ini gambarnya harus sama sesuai dengan modelnya, seperti itu. Sekali lagi, cek kelengkapannya. Walaupun itu bukan jaminan 100%, tapi paling nggak ada kemungkinan hasilnya lebih besar kalau kelengkapannya lengkap. Lalu kita lihat dari beratnya. Kalau yang asli itu terasa lebih antep atau lebih berat sih. Cuman ya kita coba saja timbang. Ini yang KW. Beratnya 63 gram. Sedangkan kalau yang asli beratnya 72 gram. Mungkin akan kepikiran 72 gram ke 63 gram itu kok bedanya cuma dikit ya, seperti itu. Tapi kalau sebenarnya dipegang itu berasa kok bedanya. Ya anggap aja kamu pegang emas 10 gram, berasa kan bedanya. Dan ini jadinya lebih antep lah, kalau yang asli itu lebih berat. Cuman saya tahu kalau untuk yang metode cara membedakan ini dilihat dari berat ya susah juga sih. Karena kamu harus tahu berat aslinya seberapa, yang palsunya itu seberapa. Cuma saya masukkan ini sebagai pengetahuan saja. Pada umumnya G-Shock yang asli itu lebih berat, lebih antep kalau dipegang. Tips yang kali ini adalah khusus untuk G-Shock atau Baby G yang memiliki double time atau yang punya analog dengan yang digital. Ada fitur analog dan digitalnya. Untuk yang KW itu biasanya ada yang dua mesin. Jadi mesinnya itu mesin analog beda, mesin digital beda. Kalau G-Shock atau Baby G asli itu mesinnya satu. Jadi untuk mengatur yang analog atau digital itu menggunakan menu dari tombol-tombol ya. Kalau yang palsu atau yang KW, dia analognya tuh seperti mesin biasa. Jadi untuk cara settingnya tarik terus diputar. Kesimpulannya kalau seandainya dia pakai dua mesin, yang analog ini cara settingnya biasa, itu kemungkinan besar adalah G-Shock atau Baby G KW. Walaupun banyak juga G-Shock atau Baby G KW yang mesinnya satu atau nyambung. Kayak ini GA100 ini mesinnya nyambung, ini KW. Tapi kalau seandainya dia ada kayak pengaturan knob crown itu yang biasa untuk mengatur analog yang ditarik kayak gini, itu artinya dia mesinnya beda antara analog dengan yang digital, dan itu bisa dipastikan palsu kalau menggunakan dua mesin yang beda. Tingkat kehalusan dan presisi dalam pembuatannya. Kalau G-Shock yang asli itu dituntut untuk sempurna ya, dalam arti untuk setiap pembuatan, untuk tulisan sampai yang bagian-bagian terkecil itu harus rapi dan presisi. Ini yang original dan ini yang KW. Yang KW ini sekilas terlihat sebenarnya bagus-bagus saja, nggak ada yang salah. Tapi kalau diperhatikan, misalnya dari tombolnya, ini terlihat tombolnya kurang presisi, jadi kayak ada mangap sedikit, goyang-goyang, juga goyang-goyang. Bandingkan dengan yang asli,
dia rapat. Dari warna tomonya juga beda. Tahu ini juga, ini adalah contoh GA100KW. Jadi ini dari milik teman saya, dia nanya ini asli apa palsu sih. Jadi setelah saya perhatikan ini ternyata cukup rapi loh. Maksudnya hampir seperti asli. Tapi kalau diperhatikan dari posisi ini misalnya nih, dari posisi ini dia nggak presisi di tengah banget, jadi kayak agak ke kiri atas, ini yang posisi digital sini. Kalau yang asli itu pasti akan presisi posisinya di tengah-tengah. Sementara ini kan kalau kelihatan sini bolong, sini agak ke atas. Mungkin terlihat simple, tapi ini adalah salah satu ciri-ciri KW dan asli ya. Tahu ini contohnya sebagai baby G, dan ini mungkin bisa terlihat catnya juga kurang rata, kurang halus. Ini anyway, kenapa botak seperti ini? Karena bezelnya dan talinya ini sebenarnya saya ambil dan saya pasang di baby G yang asli. Jadi itu salah satu triknya, walaupun jadi out of topic. Kalau seandainya kamu susah cari spare part G-Shock yang asli atau baby G yang asli, beli aja KW-nya terus ambil bezelnya. Tapi nggak semuanya langsung plug and play ya. Tapi beberapa tipe itu ada yang bisa langsung dipasang dan sama ukuran bezelnya. Kesimpulannya adalah kalau yang asli itu harus presisi dan pas. Semuanya bagus, tulisannya pas, casingnya bagus, nggak ada yang kurang bagus atau nggak presisi seperti ini. Kalau misalnya ada yang nggak presisi, maka kemungkinan besar itu adalah G-Shock KW. Lalu kita juga coba perhatikan animasinya. Maksudnya animasi apa sih? Ini sebagai contoh yang gampang dan jelas terlihat, itu adalah misalnya di seri DW 6600 ini, dia tuh kalau G-Shock biasanya ada animasi yang kayak detik maju seperti ini. Ya kalau udah 5 detik lalu hilang, lalu mengulang lagi. Ini animasinya harus sesuai dengan detik dan seirama atau beraturan. Kalau misalnya nggak beraturan, itu kemungkinan besar adalah jam KW. Kita langsung aja lihat perbandingannya. Ini yang asli, ini juga ada animasinya. Ini ya, nih yang titik-titik kecil ini. Dia jalannya maju dan sesuai detik. Dia dari atas lalu ke bawah ke sini. Ini yang detik-titik atasnya nih. Lalu dia setelah penuh dia balik lagi. Lalu bawahnya dia balik lagi seperti ini. Jadi dia seirama dan bagus, harmonis lah istilahnya. Kita bandingkan dengan yang KW. Ini bisa terlihat ya. Nah, saya atur dulu. Ini lihat dia nggak beraturan, nggak harmonis nih detik-detik yang ini nih, strip-strip. Dia ngasal, jadi nggak maju terus ke sini, tapi dia ada terus hilang, terus ada terus hilang kayak gitu, nggak bagus. Ininya kesimpulannya kalau yang asli itu akan harmonis, kelihatannya harmonis, sedangkan yang KW itu tidak menunjukkan pola yang teratur atau polanya berantakan. Walaupun sekali lagi ada juga KW yang kelihatannya bagus. Seperti ini nih, balik lagi saya kasih contoh, dia harmonis, dia muternya terus. Tapi paling nggak kalau seandainya dia nggak harmonis, untuk animasinya itu berarti adalah jam KW. Kali ini kita akan bahas untuk baby G atau G-Shock yang khusus memiliki jarum kecil seperti ini. Jadi kamu harus melihat fotonya di internet untuk tipe yang dimaksud. Misalnya untuk GA400 itu apakah ada fitur jarum kecil seperti ini atau tidak. Ini sebagai contoh, kalau untuk yang GA400 ini di mana seharusnya ada jarum kecil, di sini malah gambar kipas. Jadi kalau misalnya foto GA400 itu ada jarumnya, ternyata ini kipas, berarti itu adalah KW. Tapi ada juga KW yang menunjukkan jarum, seperti contohnya GA400 ini kelihatan seperti asli loh. Maksudnya jarumnya tuh kelihatan presisi atau kelihatan seperti benar-benar bisa berfungsi.
Ada juga KW yang walaupun ditunjukkan jarum tapi kelihatan banget cuman tempelan. Nah, bagaimana memastikannya ini asli atau KW? Yaitu jarum yang kecil ini harus bisa bergerak atau berfungsi. Misalnya kalau ini yang asli, ini adalah untuk timer. Ini bisa dilihat kalau kita putar dia bergerak. Jadi kalau untuk yang KW, kesimpulannya dia di mana posisinya ada seharusnya ada jarum, dia malah menunjukkan bukan jarum atau digital. Dan juga kalau seandainya ada menunjukkan jarum sekalipun, lihat apakah itu cuma tempelan. Dan kalau seandainya tetap kelihatan asli, kamu harus tes apakah itu benar-benar berfungsi atau hanya pajangan saja. Kalau hanya pajangan saja, dijamin itu adalah jam KW. Sekarang kita lihat dari kacanya. Kalau yang original, G-Shock original atau BBG original, itu kacanya biasanya terbuat dari bahan mineral. Jadi masih plastik juga tapi dia lebih keras, bukan safir, beda. Sedangkan kalau yang KW itu bahannya dari plastik. Cara mengetahuinya kita ketuk-ketuk kacanya. Kalau yang palsu itu saat diketuk-ketuk terdengar plastik banget. Jadi seperti bep gitu, kurang nyaring. Saya nggak tahu kedengaran apa enggak. Nah, kalau yang original saat diketuk-ketuk itu bunyinya lebih terasa keras atau seperti bunyi kaca saat diketuk-ketuk. Simpulannya, kalau yang asli saat diketuk kacanya terdengar lebih keras, sedangkan kalau yang palsu saat diketuk kacanya terdengar lebih seperti plastik. Lalu kita lihat dari talinya. Kalau tali yang asli, ini tali yang asli ya, cuman saya copot dari sini. Ini kalau yang asli itu terasa lebih lembut, lebih nyaman untuk digunakan, jadi lebih terasa seperti karet. Sedangkan kalau yang palsu, dia lebih kaku, biasanya ya, lebih kaku dan juga keras. Jadi perasaannya itu seperti pakai plastik. Simpulannya yang asli itu biasa lebih lembut, lebih nyaman dipakai, sedangkan yang palsu lebih keras. Pastikan semua yang tertulis di badan jam atau di spesifikasi itu adalah sesuai dengan sebenarnya. Misalnya kamu beli BBG atau G-Shock, lalu ada tulisannya termometer, kompas, barometer, dan sebagainya. Pastikan itu semuanya berfungsi dengan benar dan tidak ngaco. Atau paling tidak ada fitur sebenarnya lah. Jadi kalau ada kompas ya ada kompasnya, ada termometer atau pengukur suhu ya benar-benar ada itu. Lalu juga lihat dari tombol-tombolnya itu sesuai dengan tulisannya. Sebagai contoh nih, misalnya di sini ada tulisan start atau stop ya. Dan ini adalah tombol ini. Ini jam KW. Ternyata kalau ini malah nggak bisa dipencet sama sekali. Seharusnya kalau yang asli itu adalah untuk tombol start stop. Bisa digunakan. Kalau seandainya tombolnya nggak sesuai dengan apa yang tertulis di sini, misalnya ini adalah tulisannya light, tapi ternyata fungsinya bukan untuk lampu atau light, atau ini ada tombol reset, tapi ternyata fungsinya bukan reset, itu berarti jamnya KW. Kalau yang asli, ini LED ya, fungsinya untuk light, lalu reset ya untuk reset, adjust untuk adjust, mode untuk mode. Dan ini ada start stop. Jadi perhatikan tulisan yang tertera di badan jam atau di teks spesifikasi itu harus sesuai dan benar. Saat ini ada G-Shock KW yang dari Thailand itu sangat-sangat mirip dengan yang aslinya. Itu kebanyakan yang palsu adalah seri G-Shock Iron Man yang banyak beredar. Dan cara membedakannya itu salah satu caranya dengan melihat fitur atau mengaktifkan fitur auto light. Cara mengaktifkannya, tekan tombol light selama kurang lebih 3 detik. Dia nanti ada tulisan, ini kelihatan nggak ya, kecil, LT di atas.
Oke, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi yang pasti kalau fitur auto light nyala, dia saat di kebawahin ini, dia otomatis menyala. Jadi posisi tangan biasa, jadi kayak begini. Jadi kalau mau lihat ini diginiin, dia otomatis menyala. Kalau yang palsu, fitur auto light-nya ini belum ada. Jadi salah satu cek cara fungsinya adalah dengan mengaktifkan fitur auto light. Sobat juga perlu perhatikan tingkat akurasi dari jam tangannya. Dan untuk tips yang kayak ini baru bisa diketahui minimal 1 minggu lah, atau 1 bulan baru bisa ketahuan. Jadi kalau untuk G-Shock dan Baby G asli itu tingkat akurasinya adalah kurang lebih 15 detik per bulan. Jadi tingkat akurasinya ini lebih cepat atau lebih lambat sekitar 15 detik itu maksimumnya. Tapi kenyataannya saya sih pakai bertahun-tahun juga nggak pernah tuh sebulan beda 15 detik tuh nggak pernah. Tapi kalau seandainya kamu punya jam G-Shock atau Baby G dan tingkat akurasinya tuh misalnya 1 bulan tuh bisa kecepatan atau kelambatan 1 menit di atas 15 detik lah bedanya, itu maka kemungkinan besar jam tangan kamu itu adalah palsu. Ada yang bilang kalau untuk menentukan asli atau palsu itu dilihat dari talinya. Kalau yang palsu itu lebih gampang pudar. Tapi kenyataannya nggak gitu juga sih. Kalau yang original sekalipun setelah beberapa saat akan berubah warna. Ini sebagai contoh dari Baby G asli. Ini udah mulai berubah warna. Ini bezelnya juga udah mulai berubah warna. Ini spare part asli. Sini juga belum gitu lama tapi udah mulai berubah warna. Simpulannya kalau dibilang yang G-Shock asli talinya bakal lebih awet, enggak juga, sama aja kalau untuk awetan. Lalu ada yang lihat bilang cek dari lampunya, warna lampunya. Ya agak susah juga kalau lihat dari cek warna lampu karena kamu harus tahu lampu yang aslinya kayak gimana, yang palsu kayak gimana. Cuman kebanyakan itu kalau untuk G-Shock atau Baby G yang dual time itu lampunya adalah jenis LED LED. Jadi seperti ini. Kebanyakan tuh seperti ini. Sedangkan kalau ini yang KW, dia lampunya itu adalah bukan jenis LED tapi semua latar belakangnya menyala. Tapi balik lagi, kalau lihat dari warna lampu susah untuk bedakan. Jadi saya nggak masukkan, cuman sebagai kiasan pengetahuan saja. Lalu dilihat dari warnanya, ada yang bilang kalau yang KW itu warnanya lebih norak, lebih mencolok, lebih nggak bagus. Nggak juga sih, yang asli juga banyak yang mencolok. Justru ini, kalau contoh ini lebih mencolok yang G-Shock asli, ini yang asli. Yang KW malah saya lebih suka warnanya lebih kalem. Ini sayangnya nggak bisa ditukar talinya sih. Kalau bisa ditukar saya udah pasti tukar dan akan pakai yang KW. Jadi kalau lihat dari warna yang lebih mencolok itu pasti KW, nggak bisa dipakai. Lalu kita kalau mau benar-benar yakin ya bisa dibongkar mesinnya sih, tapi akan merepotkan dan juga nggak semua orang bisa bongkar mesin. Kalau yang asli itu G-Shock asli, mesinnya itu biasa ada lapisan pelindung yaitu sebagai penahan getaran. Sedangkan kalau yang palsu, kalau dibuka tuh mesinnya seperti plastik biasa dan juga kurang rapi lah dalamnya. Jadi salah satu caranya bongkar mesin, tapi nggak terlalu direkomendasikan karena ya susah. Dan juga kita kalau mau sebelum beli gimana, nggak mungkin kan minta bongkar dulu. Dan terakhir ya, kalau mau benar-benar yakin, misalnya kamu punya G-Shock dan masih penasaran ini asli apa palsu, ya kamu bisa bawa ke service center Casio yang terdekat untuk diperiksa keasliannya. Itu udah pasti bisa dicek di service center resminya. Oke, kita review kilas balik. Untuk yang seri GA400 ini sangat mudah untuk ketahuan palsunya. Pertama, ini dari casing juga kelihatan kurang presisi, misalnya dari sininya atau yang bagian lainnya juga kurang presisi terlihatnya. Lalu ini seharusnya ada jarum, dia malah ada kipas. Mungkin kepanasan yang bikin jadi ditaruh kipas biar adem.
Lalu juga animasinya ini nggak beraturan dan ini pakai dua mesin yang berbeda, jadi jam analog satu, jam digital satu. Lalu ini juga kalau lihat dari belakang ya susah-susah gampang sih. Kalau yang asli itu dia lebih tegas untuk ukirannya, kalau yang KW itu kurang tegas, tapi kan susah juga kalau nggak ada yang aslinya. Ininya yang ini, lalu juga lampunya ini jenis LED, ini jenis EL light yang semua latar nyala. Ininya kalau untuk yang ini sangat mudah diketahui palsunya. Lalu kalau yang ini walaupun nggak ada casingnya, dan ini sebenarnya KW yang cukup bagus. Dia lampunya juga bagus, fiturnya ini lampunya warna biru, imut-imut, dan juga fitur mirip dengan yang asli. Juga mesinnya cuma satu, nggak pakai dua mesin tarikan beda gitu. Tapi yang membedakan ini adalah cat di angkanya ini kurang rapi, jadi yang membedakannya seperti itu. Ini belakangnya juga susah untuk ngecek asli apa palsu, tapi dilihatnya dari kerapihannya ini kurang. Sedangkan kalau ini yang tadi dilihat ini kurang presisi di bagian digital ini, lalu yang jarum kecil di tengah ini dia tidak berfungsi atau hanya pajangan. Selain itu juga fitur auto light-nya nggak menyala. Walaupun demikian, ini sobat bisa menggunakan tips-tips yang ada di video ini. Mudah-mudahan bisa ngecek, bisa membuat sobat bisa membedakan yang asli dan palsu. Hanya saja saat ini beredar jam G-Shock yang KW itu kalau nggak salah dari Thailand, itu sebutannya replika atau kadang juga disebut mirror. Dan kalau saya lihat, saya belum pernah pegang langsung, tapi saya lihat di iklannya itu sangat-sangat mirip dengan yang asli. Bahkan dari dia jual itu sekaligus dengan kaleng dan juga buku manual yang tebal. Jadi sangat-sangat mirip dan sulit untuk dibedakan. Oleh karena itu kami menyarankan kalau sobat ingin beli G-Shock, belilah di tempat yang terpercaya dan juga bertanggung jawab apabila terbukti itu palsu. Itu salah satu cara yang paling aman. Hanya saja kamu juga harus cek pasaran harganya ya. Jangan sampai gara-gara kamu ngeliat tokonya besar, lalu karyawannya ganteng-ganteng atau yang jaga salesnya cantik-cantik, kamu jadi tergiur beli tapi kemahalan. G-Shock misalnya 1 jutaan, kamu beli di situ harga 4 jutaan. Jadi cek harga dulu, dan juga paling aman beli di tempat yang terpercaya atau punya reputasi bagus. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video kami, channel kami, agar sobat bisa dapat update yang terbaru.